Mo Tianxing tak menyangka cairan bodi bisa direbut di depan umum. Ia memarahi semua bawahannya yang tak bisa menghentikan direbutnya cairan bodi. Ia merasa sekte Kaisar Hitam benar-benar dipermalukan. Moya berjalan mendekati ayahnya. Ia memberitahu ayahnya bahwa beberapa kekuatan besar telah mengejar Yingsan. Mo Tianxing mengatakan bahwa barang sektenya tidak bisa diambil begitu saja dengan mudah. Seseorang memberikan laporan bahwa dirinya telah menemukan Pak Tua Yingsan di barat laut pinggiran kota. Mo Tianxing memerintah untuk segera mengejarnya. Di dalam hutan, orang-orang Lembah Moyan nampak telah menemukan keberadaan Yingsan. Mereka semua ingin membunuh Yingsan, namun sayangnya merekalah yang terbunuh oleh Yingsan. Bagi Yingsan, mereka hanyalah orang lemah yang hanya membutuhkan sedikit usaha untuk mengalahkannya. Yingsan yang melihat Fang Yan dan orang berjubah abu-abu mengejar dirinya segera pergi. Karena di sini belum diketahui identitas sesungguhnya dari orang berjubah abu ini, kita sebut saja orang ini adalah Rocky. Xiaoyan tak menyangka jika kekuatan Yingsan sekuat ini. Xiaoyan menjelaskan kepada Ziyan bahwa dirinya telah menemukan keberadaan Yingsan. Hanya saja dia membunuh 12 master yang mengepungnya hanya dengan satu jurus. Dengan kekuatan Yingsan sebagai Master Douzong, menurut Xiao Yixian, jika Yingsan ingin kabur, takutnya jarang ada yang bisa menghentikannya. Tidak mungkin Yingsan membiarkan dirinya dikepung siapapun. Ziyan pun tak akan membiarkan Pak Tua itu kabur begitu saja. Xiaoyan mengelus kepala Ziyan dan mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dan mengajak semua untuk pergi melihat. Setelah tiba di tempat di mana Xiaoyan mengetahui keberadaan Yingsan, Xiaoyan mengingatkan untuk berhati-hati. Dirinya melihat sudah ada orang yang telah tiba di tempat itu terlebih dahulu. Orang itu adalah Fang Yan dan juga Rocky. Nampaknya mereka juga telah terlambat satu langkah. Mereka tiba di situ setelah Yingsan pergi. Rocky menebak arah larinya dari Yingsan. Ia juga menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka. Ia menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi apakah ada orang di sekitar mereka atau tidak. Fang Yan meminta orang yang bersembunyi untuk keluar. Xiaoyan dengan santai keluar dan menanyakan keperluan Fang Yan untuk menyuruh dirinya keluar. Mengetahui jika itu adalah Yan Xiao, Fang Yan memberikan salam dan memperkenalkan dirinya sebagai tetua agung dari Lembah Moyan, Fang Yan. Ilmu pembuatan obat dari Tuan Yan Xiao sepertinya termasuk paling hebat di wilayah hitam. Fang Yan mengatakan bahwa cairan bodi itu seharusnya memang milik Tuan Yan Xiao, tapi malah direbut oleh Pak Tua Yingsan. Ia memberitahu Xiaoyan Pak Tua itu sangat kuat. Takutnya meski dibantu oleh Master Douzong di sampingnya yakni Xiao Yixian, juga sulit merebut cairan bodi dari tangan pencuri Tua Yingsan. Namun Lembah Moyan bersedia membantu Tuan Yan Xiao. Namun Xiaoyan tak memerlukan bantuan dari Lembah Moyan dan segera pergi. Karena hal itu Fang Yan menganggap Yan Xiao itu sangat sombong. Lalu Fang Yan menanyakan kepada si Rocky apa yang harus dilakukan sekarang. Yang harus dilakukan ialah merebut cairan bodi terlebih dahulu. Untuk Yan Xiao urus saja nanti. Fang Yan hanya harus mendengarkan perintah dari dirinya. Ziyan heran kepada orang-orang meski tahu sudah pasti akan mati namun tetap saja sangat ingin memperebutkan cairan bodi. Benda ajaib seperti cairan bodi cukup menarik bagi mereka untuk mengambil resiko. Xiaoyan beranggapan Pak Tua Yingsan ini terlalu kuat dan bermaksud untuk menemukan kakak keduanya dan tetua agung Suhian terlebih dahulu. Namun Ziyan enggan untuk bertemu dengan tetua agung Suhian karena rumput transformasinya membuat dirinya celaka. Xiaoyan di sini sudah pantas nih kayaknya menjadi seorang bapak. Xiaoyan memegang kepala Ziyan dengan lembut sembari memberi penjelasan kepada Ziyan bahwa dengan bantuan mereka maka bisa lebih mudah saat bertarung. Berpindah ke tempat di mana Xiao Li dan Suhian berada.
Su-Hian menyadari ada orang di dekat mereka. Su-Hian pun menyuruh mereka semua untuk berhati-hati. Su-Hian memperkenalkan dirinya. Ia memohon kepada orang itu untuk memandang statusnya sebagai tetua agung di Akademi Jianan dan melupakan masalah di pelelangan. Nampak Xiaoyan berjalan mendekat ke arah tetua agung Su-Hian. Ia memperlihatkan dirinya yang sebenarnya, tentu membuat Xiaoli dan Su-Hian terkejut tak menyangka jika itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa dirinya melakukan ini karena dirinya pernah ada konflik di lembah Moyan. Dirinya melakukan penyamaran lantaran tak ingin dikenali oleh mereka. Juga agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Xiaoyan memperkenalkan Xiao Yixian. Xiao Yixian pun memberikan salam kepada Xiaoli. Berdasarkan sifat Xiao Yixian, Xiaoyan tak menyangka dia bisa memanggil orang seperti ini. Xiaoyan menjelaskan kepada tetua agung Su-Hian, dirinya demi menerobos Do Huang terpaksa melakukan pelatihan tertutup selama 1 tahun. Su-Hian mengetahui jika Xian juga ikut bersama Xiaoyan. Su-Hian terkejut, Xian ternyata juga telah menerobos Do Huang. Xian menyalahkan Su-Hian karena Su-Hianlah dirinya selalu menjadi seperti ini. Su-Hian mengingatkan jika bukan karena dirinya, Xian mungkin sekarang belum bisa berubah wujud. Xian pun kesal dan ingin berurusan dengan Su-Hian, namun dihentikan oleh Xiaoyan karena bicara urusan utama itu lebih penting. Xian yang masih kesal dihibur oleh Xiao Yixian dengan memberinya sebuah pil yang belum pernah Xian cicipi. Akhirnya suasana hati Xian pun kembali senang. Xiaoyan berterus terang kepada Su-Hian dan juga kakaknya kedatangannya kali ini untuk meminta bantuan mereka untuk merebut cairan bodi. Karena Xiaoyan adalah ketua Sekte Xiao, tentu Sekte Xiao siap dengan perintah Xiaoyan. Murid-murid Sekte Xiao pun memberi hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan meminta mereka untuk bangun. Su-Hian menanyakan apakah Xiaoyan harus mendapatkan benda itu. Xiaoyan memang harus mendapatkannya demi Xiao Yixian yang menderita tubuh racun. Dia butuh benda itu untuk menyelamatkan nyawanya. Su-Hian terkejut sembari mengatakan pantas saja dia bisa menjadi Master Daozong semudah ini. Ternyata adalah tubuh racun. Xiaoyan membenarkan sekarang Xiao Yixian hanya mempunyai sisa waktu kurang dari 2 tahun. Jika tidak mencari cara untuk mengendalikannya, jika tubuh racun sepenuhnya kambuh, takutnya akan terjadi tragedi lagi. Asal bisa mendapatkan cairan bodi, dirinya bisa membantu mengendalikan tubuh racun. Su-Hian bercerita bahwa benua Douhi juga pernah muncul tubuh racun, namun mereka tidak bisa selamat dari kematian karena kambuhnya tubuh racun. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan sepenuhnya. Bagaimanapun semakin kuat kemampuannya akan semakin sulit dikendalikan ketika kambuh. Xiaoyan meyakinkan tetua agung Su-Hian agar tak perlu khawatir. Asal bahan terkumpulkan, dirinya yakin bisa membantunya. Dirinya tidak akan membiarkan Xiao Yixian menjadi seperti itu. Su-Hian dan Xiaoli akhirnya mengerti. Su-Hian pun akhirnya akan membantu Xiaoyan. Pak Tua Yingsan kelihatannya telah membunuh banyak praktisi yang berusaha merebut cairan bodi darinya. Namun dirinya dikagetkan dengan munculnya Fang Yan dan juga Rocky di depannya. Rocky meminta Fang Yan untuk tenang. Ia merasa Pak Tua itu agak aneh. Pak Tua Yingsan pun segera melarikan diri. Ketika Fang Yan ingin segera mengejar namun dihentikan oleh si Rocky karena ia merasa ada yang salah dengan aura Pak Tua Yingsan. Xiaoyan pun juga merasakan hal yang sama. Ia merasakan aura Pak Tua Yingsan sedang mendekat dengan cepat dan berencana untuk menyergap di tempat ini. Ketika sudah melihat Pak Tua itu, mereka bergegas untuk segera mengejarnya. Ketika Pak Tua Yingsan menoleh ke belakang, dirinya dikagetkan oleh Xiaoyan yang sudah berada di depannya. Xiaoyan pun meminta Pak Tua Yingsan untuk menyerahkan cairan bodi. Xiao Yixian menyerang namun berhasil ditahan. Xiao Yixian merasa ada yang aneh. Aura Pak Tua Yingsan tidak semurni Master Daozong.
Zian juga tak mau ketinggalan untuk ikut bergelut ria. Pukulan Zian berhasil membuat pertahanan Yingsan terbuka. Di hadapan dua Douzong, tentu Yingsan memilih untuk melarikan diri. Namun dengan kecepatan Xiaoyan, Yingsan berhasil dicegat. Xiaoyan meminta Yingsan untuk tidak perlu terburu-buru. Meski dikejar oleh banyak orang, Pak Tua Yingsan malah merasa tertantang dan akan bermain dengan mereka. Dirinya menggunakan teknik seperti membelah diri atau mungkin jurus bayangan, membagi dirinya menjadi 4 dan pergi ke arah yang berbeda. Xiao Yixian mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena aura Yingsan sangat aneh. Xiaoyan meminta mereka untuk mengejar secara terpisah. Xiao Yixian menemukannya terlebih dulu dan bertarung dengan Yingsan. Zian juga telah berhasil mengejar. Dirinya segera adu jotos dengan Pak Tua Yingsan. Sukhian pun juga tak ketinggalan. Xiaoyan masih melakukan pengejaran. Pak Tua Yingsan berhenti. Dirinya baru menyadari jika Xiaoyan tadi hanya sedang menguji dirinya. Yingsan tak senang kepada Xiaoyan yang beraninya menghentikan dirinya. Xiaoyan mengingatkan Yingsan yang membawa cairan bodi pasti akan memancing lebih banyak orang untuk merebutnya. Tak mempedulikan omongan Xiaoyan, Yingsan bergegas menyerang Xiaoyan. Xiaoyan menahannya dengan pedang berat miliknya, namun Xiaoyan berhasil dijebak oleh Yingsan menggunakan kekuatannya. Namun Xiaoyan berhasil menghancurkannya. Xiaoyan menyerang Yingsan namun ditahan dengan kekuatan semacam akar namun mirip cairan. Yingsan membuat Xiaoyan mundur dan menyerang Xiaoyan kembali. Namun Xiaoyan menghindarinya dengan epik. Yingsan berniat ingin membunuh Xiaoyan di tempat ini. Xiaoyan mengeluarkan gelombang pelahap api untuk menyerang Yingsan. Yingsan mencoba menahannya dengan sekuat tenaga, yang pada akhirnya Yingsan tepar terkena jurus dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bingung mengapa Yingsan dengan mudah dikalahkan. Xiao Yixian datang, ia membawa tubuh Yingsan yang lainnya. Ia terlihat begitu mengkhawatirkan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian disusul oleh Sukhian dan juga Zian. Zian mengatakan bahwa tidak ada cairan bodi di tubuhnya. Xiao Yixian memberitahu Xiaoyan jika 4 orang ini bukanlah tubuh asli Yingsan. Xiaoyan tak menyangka tubuh asli Pak Tua itu masih bersembunyi. Ia menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi keberadaan Yingsan. Ia mengetahui jika Pak Tua itu belum pergi jauh. Xiaoyan mengajak Zian dan Xiao Yixian untuk ikut bersamanya, sedangkan Tetua Agung Sukhian diminta untuk mengawasi tempat tersebut. Dirinya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Setelah tubuh salinan hilang, dirinya akan segera datang. Sukhian khawatir jika hanya mereka bertiga yang pergi. Xiaoyan menjelaskan karena sekarang masih tidak tahu apa hubungan antara Pak Tua Yingsan dan tubuh salinannya. Jadi sebaiknya berhati-hati. Mereka bertiga pergi seharusnya sudah cukup. Sukhian pun akhirnya setuju dan meminta mereka untuk lebih berhati-hati. Terlihat Pak Tua Yingsan berada di dekat air terjun. Ia sepertinya sedang berkonsentrasi untuk menggunakan tubuh salinannya. Ia tak menyangka orang-orang ini berhasil mengalahkan semua salinan tubuhnya. Dan kemungkinan mereka akan segera menemukan keberadaannya. Dirinya berniat untuk segera pergi dari tempat ini, namun tak disangka orang-orang Sekte Kaisar Hitam telah menemukannya, termasuk Mo Tianxing, Moya, dan juga Hisan. Mo Tianxing mengakui Pak Tua Yingsan memang cukup merepotkan sesuai dengan reputasinya. Mo Tianxing tak menyangka Yingsan bisa membentuk banyak tubuh salinan. Itu sungguh membuat dirinya terkejut. Yingsan bingung mengapa Mo Tianxing bisa mencari dirinya sampai ke tempat ini. Ia menduga bahwa Mo Tianxing telah melakukan sesuatu kepada cairan bodi. Mo Tianxing mengingatkan Yingsan bahwa Sekte Kaisar Hitam telah berdiri di wilayah hitam sangat lama.
tentunya tidak bisa disinggung dengan mudah. Mo Tianxing mengetahui jika teknik yang digunakan oleh Ying Shan sangat beresiko. Begitu tubuh salinannya dimusnahkan, kekuatan tubuh asli akan jauh melemah. Mo Tianxing berkata dirinya bisa tidak menyerangmu. Jika kau tahu diri, serahkanlah cairan bodi. Pak Tua Ying Shan tak percaya dengan mudah. Ia tahu jika ia menyerahkannya, dirinya juga tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Jika Ying Shan menyerahkan cairan bodi, Mo Tianxing mungkin bisa menjaga mayatnya tetap utuh. Meski Ying Shan tidak berada dalam kondisi puncak, tapi tidak mudah juga bagi Mo Tianxing jika ingin merebut kembali cairan bodi. Ying Shan menyerang Mo Tianxing, namun dengan mudah serangannya dipatahkan. Ying Shan mengetahui jika ada orang lain yang telah tiba di tempat itu. Ia meminta orang itu untuk tidak bersembunyi lagi. Ternyata itu adalah Xiaoyan dan lainnya. Mo Tianxing tak menyangka Xiaoyan bisa mengejar sampai ke tempat ini juga. Xiaoyan merendah bahwa dirinya masih kalah jauh dibandingkan dengan ketua sekte Mo Tianxing. Mo Tianxing mengatakan kepada Xiaoyan bahwa cairan bodi ini memang milikmu. Dirinya bekerja sama denganmu untuk melawan Ying Shan. Pada saat itu kau ambil cairan bodi. Dirinya hanya ingin mengambil pil penerobos ancestor. Ying Shan memberitahu Xiaoyan bahwa Mo Tianxing telah melakukan sesuatu pada cairan bodi. Mo Tianxing takkan memberikan cairan bodi begitu saja. Mendengar itu, Mo Tianxing menyerang Ying Shan yang mencoba memprovokasi. Mo Tianxing berjanji kepada Xiaoyan setelah mendapatkan pil penerobos ancestor, dirinya tidak akan mengambil cairan bodi lagi. Mengetahui jika kedua pak tua di depannya ini licik, ia tak akan percaya dengan mudah. Fang Yan juga sudah tiba di tempat itu. Ia mengatakan bahwa jika benar ingin bekerja sama, bukankah lembah Moyan merupakan pilihan yang lebih baik? Dengan datangnya orang lembah Moyan, masalah ini akan menjadi semakin repot. Mo Tianxing memuji orang-orang lembah Moyan yang juga bisa sampai di tempat ini dengan cepat. Mo Tianxing penasaran dengan orang di samping Fang Yan karena dirinya mendengar bahwa ketua lembah Moyan sedang berlatih tertutup. Fang Yan menjelaskan bahwa orang di sampingnya adalah tamu terhormat dari lembah Moyan. Dan ia mengungkapkan identitas dari Yan Xiao, yaitu Xiaoyan. Tentu hal itu membuat Mo Tianxing dan Ying Shan terkejut. Fang Yan mengatakan jika dia dulu populer di wilayah hitam. Bahkan tetua Jin dan Yin juga dikalahkan olehnya. Si Rocky menanyakan apakah Xiaoyan merasa familiar dengan dirinya. Lantas ia membuka penutup kepalanya sembari mengeluarkan auranya yang membuat orang-orang merasakan tekanan yang begitu kuat. Xiaoyan pun menyadari jika yang di depannya adalah orang itu. Namun di sini belum diperkenalkan siapakah si Rocky ini. Apakah Han Feng atau bukan?